Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Mudah-mudahan walaupun dalam masa Covid kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dimana kita jangan sampai kekurangan ilmu walaupun kita belajar menggunakan daring, yaitu belajar dalam jaringan. Baiklah anak-anak bunda sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang judulnya adalah kurban dan akikah. Kurban dan akikah. Tapi pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang kurban. Anak-anak bunda, bunda rasa semuanya sudah pernah mendengar atau melihat tentang orang melaksanakan kurban. Hampir semua bunda rasa sudah pernah melihat bagaimana cara orang berkurban. Namun di sini bunda akan memberi pelajaran tentang kurban. Boleh kita lihat rincian-rinciannya. Pengertian kurban. Lihat di situ. Kurban adalah menurut bahasa berarti dekat. Kurban menurut bahasa berarti dekat. Sedangkan menurut syariat Islam, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti kurban. Jadi kurban itu adalah menurut syariat Islam beribadah, kita menyembelih hewan gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, lihat syaratnya. Syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban pertama tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat di sini adalah kakinya tidak boleh pincang, matanya nggak boleh buta, ekornya tak boleh terpotong. Jadi dia harus binatang yang sempurna. Yang kedua, walaupun sempurna tidak boleh kurus. Ada binatang yang tidak buta, ekor tidak terpotong, kaki tidak pincang tapi kurus. Itu tidak memenuhi syarat. Jadi dia harus gemuk. Yang ketiga, hewan yang mau dikurban tidak boleh sedang dalam keadaan hamil. Dan tidak boleh juga baru habis melahirkan. Oke, selanjutnya kita lihat waktu penyembelihan kurban. Walaupun kita di rumah harus tetap semangat. Lihat bunda di sini semuanya, kita belajar tentang kurban. Oke? Waktu melaksanakan kurban, waktu penyembelihan kurban adalah sesudah sholat Idul Adha dan paling akhir pada waktu sholat asar terakhir di hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah itu batas terakhirnya adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar kita lakukan, udah habis waktunya. Seandainya kita buat lagi bukan kurban namanya. Nah, jadi waktunya harus ditentukan setelah sholat Idul Adha, dilanjutkan hari berikutnya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Batas terakhir adalah setelah sholat asar. Oke, selanjutnya jenis-jenis hewan kurban. Nah, kita mau berkurban, kita lihat dulu binatangnya apa yang mau dikurban. Bukan semua binatang bisa dikurban. Bukan mau kurban ayam misalnya. Apakah termasuk dalam jenis-jenisnya? Kita perhatikan di sini. Yang pertama itu adalah unta. Unta yang telah berumur 5 tahun. Unta berlaku untuk 7 orang. Unta berlaku untuk 7 orang. Oke, lihat jenis yang kedua. Jenis yang kedua di sini adalah sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau boleh berumur 2 tahun. Satu sapi atau satu kerbau juga berlaku untuk 7 orang. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 3.
Nomor 3 di sini ada kambing. Nah, ini yang kebanyakan orang kambing. Kambing ini juga sudah berumur selama 2 tahun. 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang yang berkurban. Selanjutnya, domba atau biri-biri. Domba atau biri-biri sudah kena dia untuk berkurban berumur 1 tahun. Berlaku untuk 1 orang. Nah, itu dia nak, tadi jenis-jenis hewan yang akan dikurbankan atau jenis hewan yang boleh dikurbankan. Oke, selanjutnya pembagian daging kurban. Setelah kita sembelih, tadi kita yang berkurban, setelah kita sembelih lembu kah, kambing kah, biri-biri kah, mau kemana aja tadi dagingnya kita bagikan. Nah, perhatikan kemarin. Yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban. Sepertiga buat kita yang berkurban. Yang kedua, sepertiga untuk fakir miskin. Nah, itu yang kita bagikan untuk fakir miskin. Yang ketiga, sepertiga untuk hadiah pada masyarakat sekitar. Kalau seandainya masyarakat sekitar kita ada memang yang susah, misalnya masyarakat sekitar kita memang fakir miskin, berarti dia berikan sebagai fakir miskin. Nah, misalnya 3 rumah setelah rumah kita orang rumah berada tapi tidak kaya, nah itu baru disebut dengan hadiah untuk masyarakat sekitar. Kalau seandainya tetangga kita kaya bunda, yang sebelahnya lagi susah bunda, maka ditamakan dulu yang fakir miskin, sisanya baru untuk sekitar walaupun dia berada. Oke, selanjutnya, nah ini harus diperhatikan. Sebelum kita berkurban, kita ada disuruh Rasul mengerjakan perintah-perintah yang bagaimana biasa dilaksanakan oleh Rasul dalam melaksanakan kurban. Maka itulah yang disebut dengan sunnah-sunnah Rasul atau sunnah-sunnah yang dilakukan pada saat penyembelihan kurban. Yang pertama, apa sunnahnya? Orang yang berkurban sendiri yang menyembelih. Nah, siapa yang berkurban disunnahkan dia sendiri yang potong kurban. Oh, mungkin orang itu takut melihat darah, mungkin bisa pingsan, itu baru boleh diwakilkan. Tapi kalau lebih baik adalah yang berkurban itu sendiri. Oke, yang kedua dia disunahkan membaca basmalah. Yang ketiga membaca salawat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima menggulingkan hewan ke arah rusuk kiri. Yang keenam memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang ketujuh membaca takbir. Yang kedelapan membaca doa. Oke, paham? Selanjutnya, baiklah, sekarang Bunda akan menampilkan video bagaimana caranya berkurban. Anak-anak Bunda sekalian, nanti diperhatikan video ini. Mudah-mudahan kalian di rumah, di lingkungan, nanti sholat Idul Adha tahun akan datang bisa mulai mempraktekkannya. Sebelum praktek kalian boleh lihat dulu bagaimana cara berkurban melalui media video yang Bunda kirimkan. Menyembelih itu sunahkan menghadap kiblat. Kemudian kita baringkan di atas rusuk kirinya. Kemudian disuruh ada periode bahwa Nabi menginjaknya begini. Tapi ini tidak wajib ya. Ini Nabi pernah melakukan begini, menginjak, lalu kemudian disembelih sampai 2 keluarga putus. Ketika kita sembelih, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Baru kita beri. Sampai betul-betul kita yakin sudah mati. Selesai. Baiklah anak bunda, tadi kan sudah kita lihat bagaimana cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan cara menyembelih kurban yang benar dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan hadis, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada beberapa syarat. Pertama, semestinya selayaknya yang menyembelih adalah orang yang berkurban sendiri. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau menyembelih kurbannya sendiri. Kalaulah karena satu dua sebab tidak bisa, maka boleh diwakilkan orang lain yang menyembelih. Tapi ingat, di sini nanti ada hubungannya dengan cara membaca atau apa yang dibaca. Nanti akan saya jelaskan tentang bacaannya. Kedua, syarat yang berhubungan dengan hewan. Hewan kurban harus memenuhi syarat, harus sehat dan tidak boleh cacat. Dia dengan disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup yang berkorban 7 orang. Cukup disebutkan 1 orang. Allahumma taqabbal. Atau tidak dari orang yang akan disebut. Insyaallah dengan memenuhi syarat-syarat ini, maka sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka mari kita nanti lihat bagaimana cara arah selatan dari tempat yang akan disebut. Insyaallah dengan memenuhi syarat-syarat ini, maka sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka mari kita nanti lihat bagaimana cara pelaksanaannya secara tepat, secara benar, sesuai dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat arah kiblat sana. Berarti sana arah selatan, arah utara. Kepala di sebelah selatan, ekor di sebelah utara, kaki berarti arah kiblat. Posisi kita sebelah di leher atas, ya, leher atas, tidak terlalu ke pangkal, ya, pada posisi ini. Ya, maka harus dipertimbangkan posisi gagal supaya nanti pisau tidak mentok ke dasar, ke tanah atau ke lantai, karena nanti cara mengambilnya sekali saja. Caranya sekali saja. Ya, sehingga tadi 3 unsur dalam leher. Siap, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa lak. Allahumma taqabbal minni. Seandainya saya menyebut orang lain, maka bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa lak. Allahumma taqabbal min fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa lak. Allahumma taqabbal. Pisau tetap menempel di leher, gunanya supaya darah tidak muncrat kemana-mana.
Sehingga saya sarankan sebaiknya pisau bebas. Kecenderungan kalau darah putar kemana-mana karena pisaunya kecil. Ini jalan makanan, ini jalan. Baiklah anak-anak bunda, setelah kita memperhatikan video tadi, pertama ada praktek yang kambingnya tidak mati. Yang kedua memang praktek benaran di situ. Mudah-mudahan anak-anak bunda semuanya di rumah bisa paham, bisa mengetahui tentang doa-doa dan baca-bacaannya. Baiklah, sekarang bunda minta tolong dengan teman bunda untuk kita lihat di sini bagaimana cara pemotongan hewan, tapi kita hanya memakai alat. Ini kita anggap aja kambing. Ini pisaunya udah bunda buat dari kayu. Berarti ini bukan barang asli ya, semuanya masih barang percobaan. Di sini bunda minta tolong dengan kawan bunda untuk mempraktekkan dulu ya. Yang sangat penting adalah yang jangan lupa tentang sunnah-sunnah melaksanakan atau menyembelih hewan kurban. Bunda kasih tahu dulu dengan kawan bunda. Yang pertama kali kita harus ini hewan menghadap ke kiblat. Posisi bunda udah menghadapkan hewan ini kiblatnya ke arah sana. Kita ambil sana adalah arah kiblat. Selanjutnya ini pisau harus tajam. Pisau yang kita lakukan biasanya memang laki-laki yang membeli, nggak ada yang perempuan, maka minta tolong bunda dengan teman bunda. Ini posisi pisau harus tajam. Dan yang seperti syarat-syarat tadi yang sudah kita lihat nih, karena boneka nggak mungkin kita pijak-pijak lehernya, itu hanya sunnah. Tapi sunnah-sunnah yang lain harus bisa kita jalankan. Yang pertama adalah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita membaca selawat. Yang ketiga kita bertakbir. Selanjutnya kita membaca doa Allahumma ini. Ya, selanjutnya kita lihat praktek teman-teman bunda macam mana cara penyembelihan kurban. Coba tadi Bapak tolong kayak mana tadi yang seperti yang saya bilang. Yang pertama adalah membaca basmalah. Sekarang coba perhatikan, teman bunda ini akan mempraktekkan cara berkurban. Yang pertama kita harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, yang ketiga ini memang kita sudah menghadapkan kiblat binatang tadi. Yang keempat yang kelima ini posisinya harus sebelah kiri dari tulang rusuk. Ini dia tulang rusuknya, jadi pemotongannya harus kemari. Oke. Yang ketujuh membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru baca doa Bismillahi Allahu Akbar. Ya, boleh potong. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, gitu anak-anak ya. Terima kasih Pak, dua Pak, minta izin. Nah, anak-anak bunda, seperti itulah contoh masalah tentang berkurban. Mudah-mudahan nanti kalau nggak bisa sekarang, kalian bisa yang akan datang. Tapi mencoba-coba boleh. Ingat syarat-syaratnya, tidak boleh putus leher dan harus membaca sunnah-sunnahnya. Oke, anak-anak bunda, Sekarang bunda berikan tugas kepada kalian semua. Yang pertama adalah buat di lembar jawaban. Nantinya jawaban ini kalian kirim melalui WA, difoto kirim ke WA ke bunda. Yang pertama tentang jelaskan pengertian kurban. Ini soal pertama, jelaskan pengertian kurban. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis hewan kurban. Yang ketiga, sebutkan syarat-syarat hewan kurban. Itu aja bunda kasih lembaran kerja. Mudah-mudahan kalian buat dan hasilnya kirim ke WA bunda. Untuk selanjutnya
Mudah-mudahan menjadi berkah. Bunda sudahi pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.